Shalom teman-teman semua, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Salam sukacita, salam damai sejahtera dari saya. Kembali lagi kita di The Message episode ke-14. Minggu lalu nggak air ya. I'm so happy, I'm so glad to be able to meet you again this week. Dan tentunya kita juga akan kembali belajar tentang firman Tuhan, The Message. Teman sebelum itu saya mau menyapa teman-teman semua yang mungkin sekarang dalam situasi mungkin kurang apa ya, bukan kurang menyenangkan, maksudnya gini, situasi mungkin sulit sekarang karena kita lagi di masa PPKM ya kan ya, tetapi saya percaya itu semua tidak mengurangi sukacita kita dan juga damai sejahtera kita. Dan justru karena dalam situasi seperti inilah kita diuji kayak gitu, justru kita dipersiapkan karakter kita, iman kita, semuanya untuk saat-saat seperti sekarang ini. Dan sebelum kita belajar sama-sama akan firman Tuhan, sharing dalam 1 jam ke depan, kita mau berdoa dulu. Dan sebelum berdoa, saya mau mengajak teman-teman semua kita menyembah Tuhan bersama. Jadi hari ini saya diingatkan dengan satu lagu yang udah lama banget itu aku nggak nyanyikan, tapi ini lagu kesukaan aku dulu ya. Okay, let me just sing this song. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menepati janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yang tahu lagunya mari kita nyanyi kembali dari awal. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menepati janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Oh, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di
terima kasih untuk hari yang telah Engkau jadikan. Kami percaya hari ini adalah hari yang luar biasa. Hari ini adalah hari yang penuh dengan berkat. Hari ini adalah hari di mana kami melimpah dengan ucapan syukur sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami mau kembali Tuhan untuk menghadap hadirat-Mu, belajar akan firman-Mu, buka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti apa yang Kau inginkan Tuhan. Dan terkhusus saat ini untuk teman-teman yang bersama dengan hamba-Mu melalui video ini, aku berdoa kiranya Engkau menganugerahi mereka dengan kasih karunia, kekuatan, kesegaran dan pengurapan yang baru dalam kehidupan mereka. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami naikkan doa ini hanya dalam nama Yesus Kristus, Yesus dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Oke. Shalom teman-teman semua yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Saya ucapkan selamat hari Minggu kembali sekali lagi. Dan saya berdoa kiranya teman-teman semua selalu dilimpahi dengan rahmat kasih karunia Tuhan. Haleluya, amin. Ya, seperti judul dari video pada malam hari ini, The Message episode ke-14, tidak terasa ya, dari pertama ketika saya memulai series dari kind of Bible study ini kita sudah sampai di episode yang ke-14. Dan tentunya buat saya sendiri secara pribadi, saya penuh dengan banyak kekurangan dan kelemahan karena untuk menjadi konsisten ya tetap merekam video setiap minggunya, kemudian juga yang kemarin saya rekam offline, kemudian upload di Instagram, kemudian saya memutuskan why don't I started this live Instagram kayak gitu. Sebenarnya karena lebih mudah juga, karena habis live itu videonya bisa langsung di download, di save, kemudian upload ke Facebook. Right, so so today we are going to learn about Ruth. Jadi salah satu tokoh Alkitab yang kita hari ini mau bahas, yang kita mau belajar adalah Ruth. Nah, jadi tentunya ini bukan nama yang baru. Tentunya juga teman-teman ada yang udah familiar kayak gitu dengan sosok Ruth. Sebentar ya, saya amankan gitar dulu. Alright. Jadi teman-teman mungkin sudah familiar dengan sosok Ruth ini karena nama Ruth itu termasuk dari salah satu kitab ya di Perjanjian Lama, sesudah Hakim-Hakim. Jadi sesudah Hakim-Hakim sebelum masuk ke 1 Samuel itu ada kitab namanya Ruth. Dan ini sangat-sangat singkat ceritanya tentang Ruth. It's only 4 chapters, but you know, like the message and the lessons that we can learn from this book and from this woman named Ruth itu sangat-sangat luar biasa. Dan ini adalah gem ya, kalau saya bilang gem, batu permata kayak gitu, batu berharga, batu mulia yang sangat-sangat luar biasa. Dan gak afdol rasanya kalau saya gak bahas ini perempuan yang sangat luar biasa, yang bukan hanya sekedar menginspirasi di zamannya, tetapi memainkan peranan yang sangat penting dalam sejarah gitu. Jadi sekilas tentang Ruth, saya seperti biasa akan kasih overall story-nya ya, karena we are not going to read like chapter by chapter, but the story about Ruth is really about someone who was so loyal gitu kepada her mother-in-law. Jadi ceritanya Ruth ini adalah seorang perempuan Moab. Jadi dulu ada di Israel ya, di Israel, di Bethlehem itu ada seorang laki-laki ya, seorang Yahudi. Dia kemudian pergi meninggalkan Bethlehem karena terjadi kelaparan gitu. Jadi dia pergi dan menetap di tanah Moab. Dia bersama istrinya dan kedua anaknya. Istrinya namanya Naomi dan anaknya ada 2 namanya ya, Kilion and Mahlon ya dalam bahasa Inggris. Tapi dalam bahasa Indonesia kayaknya sama kayak gitu. Oke, so jadi kedua orang ini mereka anaknya Naomi ini dia memperistrikan 2 orang perempuan Moab ya. Jadi masing-masing ngambil 1 istri perempuan Moab. Dan ternyata tidak lama kemudian si Elimelek ini meninggal gitu, sehingga Naomi menjadi seorang janda. Dan tidak lama kemudian lagi anaknya 2 yang cowok juga meninggal. Otomatis jadinya istri-istri mereka pun juga menjadi janda. Jadi hanya tersisa Naomi dan 2 orang menantu perempuannya ya, sama-sama mereka ditinggal sama suaminya. Jadi ceritanya di situ Naomi akhirnya memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Nah, dalam proses dia kembali ini, 2 orang menantunya ini, yaitu Orpah dan Ruth, mereka maksa mau ikut Naomi ke Bethlehem. Mereka bilang, kemanapun kau pergi, kami ikut. Kemanapun engkau menetap, kami menetap. Dimana kamu mati, kami juga mati di situ kayak gitu. Tetapi Naomi bilang bahwa, ayo, kalian masih muda,
it's such a waste to follow me. You can go and have your new life, new home, and new husband gitu. Jadi walaupun customnya waktu itu kalau misalnya seseorang itu dia nggak punya anak ya saat menikah, maka harusnya bisa menikah dengan saudaranya untuk mendirikan kayak garis keturunan dari orang yang meninggal ini. Tetapi Naomi bilang, kalaupun malam ini aku nikah dan punya anak, kalian gak akan bisa tunggu sampai dia besar gitu. So just go home, go back to your family, to your mother and fathers gitu. Dan akhirnya si Orfa ini memutuskan dia kembali ke keluarganya di Moab gitu. Nah ini ceritanya dia mereka tuh udah jalan kayak gitu. Kemudian Naomi akhirnya mikir, wah ini mereka harus kembali. You know, like pemikiran seorang perempuan yang bijak ya, yang luar biasa. Dia tidak mikir dirinya kesepian dan membutuhkan companion, tetapi dia memikirkan, wah ini dua orang perempuan masih muda, mereka punya masa depan masih panjang, dan dia suruh mereka, silahkan kalian bebas, kalian boleh kembali cari suami baru gitu. Tapi ada seorang perempuan yang menantunya yang satunya lagi yang namanya Ruth, yang benar-benar kekeh mau ikut Naomi. Bahkan dia berkata, kemanapun kamu pergi aku ikut, bangsamu jadi bangsaku, Tuhan yang kamu sembah jadi Tuhanku, dan di mana kamu mati di situ aku juga mati, di mana kamu dikubur di situ aku dikubur, dia bilang. Wow gitu. Jadi ini adalah satu kualitas yang kalau sekarang ini sangat sulit didapatkan, benar sangat sulit sekali. Ini yang kita sebut loyalitas gitu. Nah jadi kita akan melihat apa yang kita bisa pelajari dari sosok Ruth ini. Ada beberapa kualitas yang kita bisa pelajari dari dia. Ada 4 di sini yang saya sarikan. Tetapi overall, kenapa saya bilang Ruth ini punya peranan yang penting dalam sejarah? Dia adalah seorang perempuan Moab, artinya orang luar, bukan dari bangsa Yahudi, bukan dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi dia menjadi salah satu dari nenek moyangnya Yesus gitu, nenek moyangnya Raja Daud dan kemudian Mesias. Nah, jadi that's why I said she plays a very important role here. Dan bagaimana bisa sih seseorang yang stranger, seseorang yang not belong to the community bisa memainkan satu peranan yang penting dalam sejarah, bisa menjadi seorang grandmothers kayak gitu, one of the grandmothers of the Messiah. So there must be something here that we can learn. There must be something here yang hidden kayak gitu, but actually God works for that. Sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan itu bisa tetap terlaksana gitu. Nah, dan kisahnya Ruth ini juga sangat luar biasa karena mungkin teman-teman tahu ya ceritanya bagaimana Ruth kemudian dia sama mertuanya, sama ibu mertuanya, kemudian dia kerja, kemudian dia akhirnya ketemu lagi dengan seorang laki-laki yang juga nanti dia akan menebus si Ruth ini dan Naomi sebagai seorang yang bertanggung jawab untuk meneruskan keturunan dari almarhum suaminya yang telah meninggal. Dan suaminya ini ya, si cowok ini, Pak Boas ini ya, bukan seorang yang biasa-biasa saja, tetapi a respected man kayak gitu, seseorang yang sangat-sangat dihargai, yang sangat terhormat dan juga kaya gitu. Dan tentunya dia adalah one of the grandfather-nya Mesias gitu. Nah, tapi cerita sampai Ruth ini dari seseorang yang, let's say kalau kamu ada pada posisi dia ini ya, kamu udah tinggalkan keluarga, kamu menikah kayak gitu. Oke, let's say lah, nggak usah tinggalkan keluarga, kamu menikah dan pernikahan baru seumur jagung, kemudian suamimu meninggal gitu. Ya, saya tidak bermaksud untuk supaya teman-teman ngalamin ini ya dalam kehidupan, but I just try to imagine kayak gitu, how difficult was the situations at the time. Karena tadi siang ketika saya mempelajari ini, bocoran sedikit, ketika saya mempelajari dan saya membaca kisah Ruth, which is I actually already knew about the whole stories. I mean, like I read it like a lot of times, but ketika aku membacanya siang tadi kayak gitu, tanpa saya sadari saya menangis gitu. Dan menangisnya itu nggak cuma terus meneteskan air mata, menangisnya itu saya sampai terisak-isak kayak gitu, sampai yang gitu. Dan saya tidak tahu kenapa, I'm not sure why I was crying this afternoon, but I just felt like, oh my gosh, this is the reality that so many women like in this world nowadays face gitu.
Ada banyak situasi yang kalau seorang perempuan itu ya dia menikah kemudian dia kehilangan suaminya di usia yang masih muda, kemudian ya it's really difficult kayak gitu. Saya membayangkan kayak situasi Ruth pada zaman itu, apalagi ketika dia sudah meninggalkan keluarganya, dia meninggalkan sanak keluarganya, dia meninggalkan bangsanya, dan dia ngikut bangsa suaminya ini kayak gitu. It's not an easy choice. Itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan kayak gitu. Dan apalagi zaman dulu ya, tidak ada handphone, tidak ada chat, tidak ada video call yang kalau kamu kangen sama keluarga kamu bisa kontak-kontakan. Tetapi once you decide to follow your husband, and then it's like a goodbye forever, almost forever, to your parents, to your family gitu. Jadi saya membayangkan hidupnya Naomi ini memang pahit kayak gitu. Nah, dan hidup Ruth ini juga pahit gitu kan, artinya mereka sama-sama kehilangan suami. Dan kalau kata Naomi di situ, lebih pahit kehidupanku karena aku bukan hanya kehilangan suami tapi juga kehilangan anak. Nah, Ruth ini dia tahu pedihnya kehilangan suami gitu, dan dia ngelihat ini ada seorang perempuan tua dan udah nggak punya siapa-siapa lagi, masa dia tinggalkan juga kayak gitu. Nah, inilah dia kualitas pertama yang kita bisa pelajari dari seorang Ruth, yaitu loyalty. So, ada firman Tuhan di kitab Amsal yang berkata begini ya, orang baik hati itu banyak. Itu banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi yang setia siapakah yang bisa menemukannya? Artinya apa? Orang yang setia, orang yang loyal itu sangat sulit untuk dicari sekarang, teman-teman. Gak usah jauh-jauh deh, dalam pernikahan saat ini viral-viralnya ya selalu ada pelakor, pebinor katanya kayak gitu ya. Kemudian istri-istri pada protes, kenapa sih ini gak bisa setia kayak gitu. Jadi secantik-cantiknya istri di rumah katanya tetap gak setia, tetap bisa kecantol sama pelakor kayak gitu. Jadi bayangkanlah betapa sulitnya kesetiaan itu kayak gitu sekarang, loyalty. Kemudian kalau kita lihat juga dalam pemerintahan ya, terlepas dari korupsi dan sebagainya segala macam, tetapi dalam pemerintahan bagaimana sih seorang yang bisa loyal kayak gitu kepada orang-orang yang memilih dia, kepada rakyatnya. Bicara kita demokrasi sekarang, bagaimana sih para pemimpin negara itu dia bisa loyal kepada rakyatnya? Itu sangat sulit untuk dicari sekarang, teman-teman. Ketika ada tawaran-tawaran yang menggiurkan, sedikit saja tawaran yang menggiurkan, maka kita sangat mudah sekali untuk mengingkari apa yang menjadi sumpah dan janji kita di awal gitu. Nah, Ruth ya, dia punya segala macam alasan, dia punya the most righteous reason kayak gitu untuk dia bisa meninggalkan Naomi dan bisa menjalani hidup yang baru. But she decided to not. Why? Because she had this compassion. Dia punya compassion, dia punya belas kasihan di dalam dirinya. Nah, teman-teman tahu nggak? Nama Ruth itu artinya adalah compassionate friend, teman yang berbelas kasihan. Jadi ini sangat-sangat mewakili sekali dengan apa yang dilakukan oleh Ruth. Dia katakan, apapun yang terjadi, aku sudah tinggalkan keluargaku, aku akan mengikut engkau kepada Naomi. Nah, ini kualitas yang sangat langka sekali. Jadi itu yang pertama kita bisa belajar dari Ruth. Dan kalau kita absorb ini ya ke kehidupan sekarang ya, let's say sekarang orang bilang berteman, tetapi ada banyak sekarang orang-orang yang ngakunya teman tetapi bisa nusuk di belakang. Mungkin kamu pernah mengalami hal itu dan kamu sama sekali tidak menyangka, kok bisa ya dia melakukan hal itu kepada saya? Jawabannya bisa banget, teman-teman, karena it's not something new. Betrayal itu around us. Pengkhianatan itu ada di sekeliling kita, tetapi seseorang yang punya kualitas kesetiaan, dia punya loyalty, itu adalah seseorang yang langka. Dan kalau kamu ketemu seseorang yang seperti itu, entah dalam circle pertemananmu, entah di organisasi, entah di perusahaan, maka itu layak untuk dipertahankan. Oke? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa kualitas yang kita bisa lihat dari seorang Ruth? Jadi kalau kita lihat di pasal pertama tadi, ini adalah cerita awal bagaimana Ruth kemudian memutuskan untuk mengikuti Naomi pulang ke Bethlehem, right? Nah, di pasal yang kedua, ini adalah cerita bagaimana Ruth ini dia
udah ada di Bethlehem bersama dengan Naomi, dan imagine ada 2 orang perempuan, mereka tidak punya suami and no one provide for them gitu loh. No one provided for them, dan mereka harus bekerja untuk diri mereka sendiri. Mereka harus bekerja untuk, kalau bahasa kita tuh, banting tulang sesuap nasi. Tapi mereka ini pulang kan nggak bawa harta kayak gitu, nggak punya aset gitu kan. Dan Naomi udah tua gitu. Jadi otomatis kalau kita lihat dalam konteks ini, Ruth menjadi tulang punggung keluarga. Ruth kemudian bekerja ke ladang karena waktu itu mulai masa untuk menuai. Dia memutuskan dia akan bekerja, memperjuangkan hidup dia dan ibu mertuanya. Jadi di pasal kedua ini Ruth mengatakan, I'm going to work, I'm going out to glean among the sheaves, following after some harvester who will treat me kindly. Jadi di hukum ya, di pengajaran itu, di perintah Musa, kalau misalnya musim menuai itu jangan sampai 2 kali kayak gitu untuk menuainya balik lagi kayak gitu di ladang itu, tetapi kamu jalan lurus, dan apa yang tidak tertuai, apa yang terluput, apa yang jatuh dari tanganmu itu adalah bagian orang-orang asing, para janda, orang-orang yatim kayak gitu. Itu sudah firman Tuhan ya. Oh, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, karena dia memperhatikan mereka yang tidak punya siapa-siapa untuk providing for them, untuk protecting them kayak gitu. Jadi Ruth kemudian memutuskan untuk go ahead gitu, untuk work on the field gitu. Nah, jadi ceritanya si Ruth ini memungut, kalau dalam bahasa Indonesianya itu dia memungut gitu, memungut jelai ya, memungut gandum kayak gitu, dan ngikutin dari belakang pekerja ini, pungut yang jatuh, pungut, dan that's fine karena itu udah jadi hukum dan custom orang di sana. Nah, kemudian ternyata ladang tempat dia kerja ini adalah milik Boas. Nah, ini nih jodoh masa depannya ya. Tetapi ceritanya tidak semudah itu, teman-teman. Kita lihat ini si Ruth, Boas tanya, siapa itu perempuan? Oh, dia bilang dia itu foreigner yang datang dengan Naomi, dan dia udah bekerja dari pagi sampai sekarang belum berhenti, belum istirahat kayak gitu. Silahkan, kata Boas, ayo kamu bisa minum di sini. Jadi Boas ini treat her kindly gitu, dan dia terus bekerja, dan dia kemudian, terima kasih Tuan. Si Ruth kemudian berlutut, dia mencium tanah kayak gitu, bilang terima kasih Tuhan karena saya telah diperlakukan dengan baik gitu. Jadi Boas ini sampai nyuruh dia makan kayak gitu kan. Kemudian dia bilang, kamu kerja aja di samping pekerja-pekerjaku yang perempuan, supaya nggak diganggu, supaya nggak di harass ya. Kita tahu ya, mungkin ya cewek kayak gitu kan ya, cowok ya sering kayak seperti itu. Boas bilang, supaya kamu aman, kamu kerja aja, ikutin para pekerjaku perempuan kayak gitu. Jadi basically Boas memperlakukan dia dengan sangat baik, dan bahkan special treatment kayak gitu. Dan Ruth nih bekerja terus, dia pungut terus kayak gitu. Nah, ini kualitas yang kedua dari Ruth gitu. Dia seorang yang hard working. Ruth adalah seorang perempuan yang bekerja keras. Nah, ini nih buat kita ciwi-ciwi ya, kita ayolah kayak gitu, jadi seorang perempuan yang tidak membatasi yang mana pekerjaan laki-laki dan perempuan kayak gitu. Okay, now let's talk about it gitu. Ada banyak protes ya, kayak dari sisi let's say lah feminism misalnya, hey ini kan tidak ada yang namanya pekerjaan laki-laki atau perempuan, kalau bisa cuci piring itu laki-laki juga harus cuci piring kayak gitu kan, itu tidak hanya pekerjaan perempuan kayak gitu. Saya pernah nih ngalamin waktu KKN dulu saya bilang sama teman kayak gitu kan, ayo dong cuci piring, semua cuci piring masing-masing. Wah, yang cowok-cowok nih harus ngerasain nih cuci piring kayak gimana. Nah, terus teman cowok saya itu nyahut, iya semua perempuan juga harus ngerasain mesin pemotong rumput, dia bilang. But anyway kayak gitu, maksudnya aku nggak bisa kayak gitu kan ya. Aku nggak bisa pakai mesin pemotong rumput, jadi saya cukup terpukul juga lah kayak gitu waktu itu. Tapi intinya kita nggak bisa differentiate yang namanya this is boys job and this is girls job kayak gitu. Dan in this context Ruth ya, no one provide for her, no one provide for her mother-in-law,
she work gitu. Jadi dia bekerja, dan pekerjaan itu bukan pekerjaan kantoran, bukan jadi sekretaris atau apa, dia katakanlah itu bekerja kasar kayak gitu. Nah, kalau buat saya sendiri ya, saya memahami ini kayak gitu. Saya tidak bicara soal kodrat perempuan atau apa, tetapi nih saya sebagai seorang perempuan, saya akan bilang bahwa ayo dong, perempuan harus bisa kayak gitu. Gak usah lah bicara soal kayak pekerjaan yang berat, mulai dari yang ringan aja. Ada banyak perempuan yang masih gak bisa masak kayak gitu sampai sekarang. Nah, saya tidak mengatakan semua perempuan harus bisa masak ya, tidak. Saya tidak mengatakan demikian kayak gitu. Jadi ini tergantung juga, ada kan hobinya masing-masing kan, ada yang keahliannya masing-masing di mana kayak gitu kan ya, that's fine. Tetapi memasak ini adalah skill utama untuk bisa bertahan hidup gitu ya. Karena nggak selamanya kan bisa selalu beli di warung. Bagaimana kau terdampar di Amazon atau di mana kayak gitu kan, nggak bisa mengolah makanan ya. Jadi ini tentang skill utama untuk bertahan hidup, dan this is something that we have to be able to do that gitu. Ada banyak perempuan yang cuma bisa masak air, masak nasi nggak bisa, masak mie nggak bisa, goreng telur nggak bisa kayak gitu. Oke lah kalau ada yang bilang, oh aku nih nggak bisa masak apa-apa, aku hanya bisa masak mie, telur, goreng, sarden kayak gitu. Saya rasa itu bukan hal yang layak dibanggakan kayak gitu kan. At least lah kayak gitu, kamu bisa provide for yourself, that's first, karena impossible kamu makan mie, telur, goreng, sarden terus ya seumur hidup. Kedua ya, you can provide for your family, or maybe your parents, or maybe your siblings, or maybe your husband gitu. Jadi saya mendorong teman-teman semua yang nonton ini kayak gitu, ayolah mulai upgrade diri. Kalau misalnya selama ini kamu nggak pernah menyentuh urusan dapur, ayolah dicoba kayak gitu, tidak ada ruginya ya. Bisa mulai tahu gitu ngupas bawang kayak gimana, yang hal-hal kecil seperti itulah gitu ya. Nah ini saya nggak bermaksud untuk menyatakan itu pekerjaan perempuan, tetapi I think that's essential kayak gitu untuk bertahan hidup gitu ya. Jadi itu kualitas kedua yang kita bisa pelajari dari seorang Ruth. Dia adalah seorang yang hardworking, nggak milih-milih pekerjaan, dia nggak malu gitu kan ya. Dan imagine ya, dia seorang foreigner, dia seseorang yang baru, dia seorang Moab, dan foreignernya ini bukan foreigner sembarang foreigner, dia orang Moab. Ini adalah musuh bebuyutannya orang Israel gitu. Jadi kadangkala kita ya dalam hidup tuh ngerasa aku nggak mau kerja di sana, aduh aku nggak kenal siapapun, aku nggak bisa di situ, itu daerah terpencil, aku nggak mau ambil pekerjaan ini, nggak enak orang-orangnya kayak gitu. Nah jadi kita banyak sekali pilih-pilih dalam hidup ini, padahal kerja ya kerja gitu kan. saya dengar dulu dari teman-teman, katanya kalau di dunia kerja itu hukum rimba gitu ya. Dan I guess it's a bit true gitu, karena orang-orang sekarang melakukan apapun demi uang kayak gitu. Tetapi poin kita di sini yang kita bisa pelajari dari Ruth adalah jangan milih-milih pekerjaan sama pekerjaan itu halal kayak gitu. Dan saya ada posting ini juga dalam postingan Instagram saya beberapa waktu yang lalu ya, bahwa tidak ada pekerjaan yang cukup rendah gitu, yang lebih rendah dari yang lain. Tidak ada pekerjaan yang cukup rendah sehingga kamu bisa mempermalukan seseorang gitu, atau menganggap rendah seseorang. No, all is same kayak gitu, itu sama semua. Jadi hendaklah kita merunduk sedikit ya, jangan merasa kita punya privilege karena mungkin bekerja kantoran, atau maybe you earn like 2 digits in your salary gitu. Malah sebaliknya, kalau kamu bisa dapat lebih dari orang rata-rata, ya itu berarti berkat supaya kamu bisa lebih banyak untuk beramal dan bersedekah gitu dia. Nah, itu yang kedua yang kita bisa pelajari dari Ruth ya. Kemudian yang ketiga, nah ini di pasal yang ketiga ya. Kalau tadi pasal kedua, Ruth kerja terus, bahkan ketika dia pulang pun dia masih bawa ya hasil dari kerjaannya. Dan tuh dia bawa, satu hal saya mau point out juga, Ruth pulang dia bawa leftover dari makan siang dia. Nah tahu nggak leftover ini apa teman-teman? Sisa makanan yang nggak habis. Nah, berapa banyak dari kita yang malu untuk bilang ke tukang warung, bungkus cil, soalnya nggak habis sayang. Nah, kita banyak buang-buang makanan di warung. Kita banyak karena nggak habis, ya udah nggak habis aja kayak gitu kan, padahal daging-dagingnya masih banyak gitu. Itu saya bilang
no lah, a big no kayak gitu. Dan saya udah mempraktekkan ini kayaknya lama banget ya, kayaknya bertahun-tahun, udah lama banget, mungkin sudah hampir 8 tahun kayak gitu. Saya selalu membungkus leftover gitu. Kecuali emang benar-benar tulangnya sudah, bahkan kadang tulang pun saya bungkus untuk makanan guguk kayak gitu di rumah, karena kan anjing-anjing saya juga suka tulang gitu. Nah, intinya di sini adalah jangan malu. Kalau kamu nggak habis, misalnya pesan makanannya kebanyakan nggak habis kayak gitu, jangan ditinggalin. Ngerasa udah banyak duit, udah bayar ya, tinggalin aja. No, hargai gitu setiap makanan. Dan ini juga berkaitan dengan lingkungan, agar jangan ada food waste, right? Ruth dia bawa leftovernya, dia bawa sisa makanan yang dia tidak habiskan gitu. Dan aduh, sampai mereka. Dan itu bukan hal yang memalukan untuk bawa leftover. Nah, ini kita harus ingat ya hal ini gitu. Nah, di pasal yang ketiga, nah ini nih hal ketiga yang kita bisa pelajari dari Ruth. Ruth disuruh sama Naomi, oke, dia bilang, aku akan atur sesuatu. Boaz ini adalah seseorang yang harusnya menebus kita, yang harusnya menebus saya dan kamu dan juga tanah, supaya garis keturunan kita nggak putus gitu. Jadi Naomi menyuruh Ruth kamu mandi, dia bilang kamu pakai parfum, pakai pakaian yang bagus, kemudian kamu pergi ke tempat pengirikan. Nanti lihat si Boaz ada di sana, dia mengirik di sana. Nih bayangin nih Boaz ya. Boaz adalah seorang bos, tetapi dia tetap kerja di pengirikan. Jadi Naomi bilang, kamu kasih dia makan dan minum, kemudian sesudah itu kamu, kalau dia udah tidur, kamu tidur di kakinya gitu. Imagine ya, seseorang mengutus kamu, menyuruh kamu untuk pergi tidur di bawah kaki seorang laki-laki, dan itu tengah malam. Kalau itu di zaman kita sekarang, yang kita pikir ini mucikari, ya kan ya. Well, itu adalah custom yang mungkin kita nggak bisa relate dengan situasi kita sekarang, ya udah. Tetapi poinnya di sini adalah Ruth mengatakan, apapun yang kau minta aku lakukan, aku akan lakukan. Jika demikian katamu, aku akan menurutinya, aku akan melakukannya. Jadi ini adalah satu bentuk ketaatan yang luar biasa. Dan tentunya Naomi menyuruh seperti itu bukan untuk supaya si Ruth ini merayu ya, seperti Tante Potifar ya merayu Yusuf. Dia tidak menyuruh Ruth untuk merayu Boaz kemudian jadi suaminya, kemudian bisa menikah karena MBA, bukan. Ya, tetapi Naomi tahu ada hukum di bangsa mereka yang mengharuskan seseorang untuk menebus mereka, dan si Boaz ini adalah seseorang yang punya hak untuk itu gitu, punya hak dan punya tanggung jawab gitu. That's why dia suruh Ruth untuk lakukan itu. Nah, Ruth dia nggak paham hukum itu, karena dia orang asing, dia foreigner, dia nggak paham. Tetapi anyway, dia tetap melakukannya. Dia bilang, apapun yang kau suruh aku lakukan. Coba pikir, kita ini ya guys, kita ini sering kali kalau disuruh tuh kita suka berdebat dulu kayak gitu. Disuruh nih sama orang tua, disuruh sama orang yang lebih tua, disuruh sama senior atau sama mentor kayak gini. Nah, kita oke lah, bekerja dengan pengertian oke lah gitu. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang kita tidak pahami kayak gitu. Tetapi nyatanya dalam kehidupan ini kita banyak kali berdebat dan mempertanyakan apa yang disuruh untuk lakukan oleh otoritas gitu. Dalam konteks ini, si Naomi menyuruh Ruth melakukan sesuatu karena dia tahu itu ada sesuatu yang she was supposed to do kayak gitu. Si Ruth kalau mau berdebat pakai pikiran logikanya, dia bakal berdebat, dia nggak bakal nurut kayak gitu. Dia akan bilang, wah ini ibu mertua aku mau menjual aku kepada seorang laki-laki kaya gitu. But anyway, Ruth tidak punya prasangka itu, Ruth tidak memakai logikanya, dia hanya satu saja, taat. Dia percaya kepada Naomi, dia taat sama Naomi, dan dia bilang aku lakukan gitu. Nah, karena ketaatan Ruth inilah, maka
Kita tahu cerita selanjutnya, ketika dia tidur di kaki Boas, Boas terbangun tengah malam, dia lihat, "Hei, siapa kamu?" Dia bilang, "Hamba-Mu Rut ini, kembangkanlah sayapmu untuk melindungi kami, sebab engkaulah yang harusnya menebus kami." Kemudian dia katakan, "Oh, kamu baring saja di sini anakku, aku akan melakukan kewajibanku, tetapi ada seseorang lain yang lebih berhak daripada aku, besok pagi kita akan selesaikan urusannya." Kemudian si Rut lanjut tidur lagi di bawah kaki si Boas, kemudian bangun pagi-pagi dan Boas bilang, "Kamu pulang kepada ibu mertuamu, jangan dengan tangan yang hampa." Dia kasih lagi, hamparkan selendangmu, dia kasih banyak jelai di situ, bawa pulang berkat. Right. So, poinnya apa di sini? Obedience always leads us to blessing. Ketaatan selalu membawa kita kepada berkat, teman-teman. Nah, jadi di sini kita belajar ya, kalau ada otoritas menyuruh melakukan sesuatu, orang tua rohani atau orang tua kita secara jasmani, mungkin ada hal-hal yang tidak masuk logika, maka jangan dulu berdebat kayak gitu. Just believe. Nah, ini beda konteks ya dengan mungkin ada hal-hal yang kamu tahu secara persis itu menentang perintah Tuhan kayak gitu ya, tentu saja jangan lakukan gitu. Tapi saya bicara di sini adalah sikap hati, ketaatan dan kepercayaan gitu kepada otoritas. Nah, ini penting banget nih. Itu yang ketiga. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat ya, oke, kita lihat juga pasal keempat karena ini adalah pasal yang terakhir. Jadi di pasal keempat ini Boas kemudian menyelesaikan urusan itu. Dia gather all elders dan juga orang yang harusnya berhak untuk menebus Naomi dan Ruth ini, lebih daripada dia. Kemudian dia bilang, "Hey, ayo kamu beli tanah ini, Elimelek mau jual," kayak gitu. Naomi mau jual tanahnya Elimelek, kamu beli. "Oke, aku beli," kata orang itu. Tapi kata Boas, "Kalau kamu beli itu bagus, tapi kamu juga harus ngambil seorang perempuan Moab ini, jandanya anak Naomi, untuk jadi istrimu. Dengan demikian kita bisa terus menetapkan nama keturunannya gitu di tanah ini." Nah, ini orang nggak mau gitu ya. Jadi ada banyak orang-orang yang dia tahu hukum tapi tidak mau tanggung jawab kayak gitu. Nah, tentunya ini kan yang membutuhkan belas kasihan, karena kita bisa lihat seberapa banyak sih orang yang mau melakukan sesuatu untuk orang lain kayak gitu. Di dunia sekarang ini segala sesuatu dipertimbangkan berdasarkan untung. Kayak, "Hey, if you want to do something, and then what is the profit for me?" gitu. Ya, you question what is the benefit for me. Hey, if I do it, what is the benefit? What is the profit gitu. Jarang sekali ada yang gratis, ada yang cuma-cuma sekarang. Nah, saya tidak mengatakan kita menjadi orang yang bodoh ya, yang kayak mau terus lakukan kayak gitu kan tanpa ada hasil dan sebagainya. Untuk saya sendiri kayak gitu, saya sekarang kalau orang nih undang-undang saya ya, saya akan selalu tanya kayak gitu, what is the benefit for indigenous communities? Ketika seseorang undang, saya katakan, okay, this is your event, what is the benefit that I can get? Kayak gitu. Kalau dulu saya suka kasih free kayak gitu kan. Nah, but somehow ya, we know that manusia sekarang itu penuh dengan kalkulasi gitu kan ya. Jadi saya rasa ini adalah budaya yang gak baik juga, karena kita jadi hitung-hitungan, kemanusiaan kita jadi luntur, belas kasihan kita jadi hilang. Tapi kalau kita melakukan charity ya, kita tahu okay, ini berdasarkan belas kasihan, I'm doing it because I have this compassion in my heart and I know it's my responsibility, right? So it's not only because someone else asked you to do that, but you know that's your responsibility. You have a responsibility on it. So it's really about leaderships, not skill actually, jiwa, soul ya, jiwa kepemimpinan yang akan selalu mengambil tanggung jawab dan tidak lari dari itu gitu. Nah, Boas tahu persis ini adalah tanggung jawab saya. Jadi yang satu itu dia nggak mau beli gitu kan ya, tapi si Boas memutuskan okay, aku akan beli kayak gitu. Dan nggak masalah kalaupun nama keturunannya nggak ada di situ, nggak masalah gitu. Yang penting saya memenuhi tanggung jawab saya berbelas kasihan kepada Naomi dan Ruth. Dan tentu saja seperti Boas katakan, seluruh kota tahu apa yang dilakukan oleh Ruth, betapa setianya dia kepada ibu mertuanya itu. Dan Ruth sudah terkenal dengan noble karakter gitu ya, walaupun dia seorang perempuan Moab. Nah, satu hal ya yang tidak tercatat kalau kayak di Bible kita sekarang, tetapi ini ada di kitab aslinya ya, kalau para rabi itu belajar ya, bukan belajar, kalau para rabi mengajar
Jadi memang orang Moab tidak diizinkan untuk masuk kongregasi kayak gitu. Tetapi itu hanya berlaku untuk males, untuk laki-laki, dan kalau perempuan itu boleh kayak gitu. Nah, saya tidak tahu persis apakah ini valid atau tidak, karena saya ingat juga ada pernah kejadian yang dia membawa seorang perempuan asing itu kan ya ke kemah, kemudian akhirnya salah satu imam itu yang dia tombak kayak gitu kan, kemudian baru tulah itu berhenti gitu ya. But anyway, itu adalah salah satu interpretasinya kayak gitu, bahwa that's fine kalau ada perempuan Moab, that's fine kayak gitu. Itu dia nggak excluded dari congregation gitu. Nah, Boaz dia mengambil keputusan, oke, saya akan bertanggung jawab, saya akan menebus mereka. Dan kita tahu ya, kalau Boaz pernah ngomong sama Ruth, dia bilang, engkau luar biasa karena kamu tidak memilih laki-laki yang lebih muda, tapi memilih aku. Nah, saya jadi bertanya, si Boaz ini tuanya segimana sih gitu. Ternyata ketika saya temukan, ya saya sedikit research, saya temukan ternyata Boaz ini waktu mereka menikah, dia umurnya 80 tahun, dan Ruth itu 40 tahun. Jadi setengah umurnya Ruth. Nah, Ruth ini ibaratkan janda muda gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa Ruth mau gitu kan ya? Nah, oke lah, sekarang kita bicara sekarang di dunia kita ya, zaman sekarang banyak bilang, hei kamu jangan dong sama orang yang tua, ih itu kayak kakeknya gitu kan. Saya sendiri teman-teman, miho pelo saya sendiri percaya bahwa usia itu bukan halangan untuk seseorang menjalin sebuah pernikahan gitu. Saya sangat yakin sekali bahwa yang terpenting itu adalah compatibility gitu. Kamu compatible, kamu sevisi, kamu sepadan. Because age is only a number gitu. Nah, saya dulu juga waktu SMA ngefans banget sama Sarukan ya. Sarukan sudah anak 3 waktu itu, tapi saya SMA saya katakan, aduh kalau Sarukan nih jadi duda, mau saya tetap jadi istrinya gitu. Itu kan karena saya ngefans gitu kan ceritanya. Tapi poinnya di sini adalah Ruth bukan seseorang mencari kenyamanan untuk dirinya sendiri gitu, karena dia udah terbangun dengan noble karakternya. Dia udah set dalam dirinya dengan it's not only about myself anymore, it's about my family, it's about my mother-in-law kayak gitu. Dan semua ini didorong oleh kasih, oleh ketulusan, oleh kesetiaan dan kemurnian gitu. Ini yang katanya perempuan yang tidak memandang rupa gitu. Oke lah, Boaz kaya. Nah, ini bayangkan ya, mungkin Ruth akan dibilang gold digger kayak gitu kalau di zaman sekarang, bilang paling cuma mau hartanya, nanti kalau suaminya meninggal wah dia jadi janda kaya kayak gitu. Tetapi Ruth tidak peduli hal seperti itu as long as dia mematuhi Tuhan. Hujan. Ya. Oke. Tapi that's fine guys, because I am at the end of my sharing right now. Itu adalah 4 hal yang kita bisa pelajari dari sosok seorang Ruth. Yang pertama, loyalitas. Kemudian yang kedua adalah hard working, bekerja keras. Ketiga, obedience, ketaatan. Dan yang keempat, ini tadi saya belum sempat mention ya, yang keempat itu adalah sabar dengan proses dari Tuhan. Saya rasa yang terakhir ini yang membuat saya nangis tadi sore, teman-teman. Tadi aku mention ya, itu aku nangisnya itu gak cuma tes gitu, tapi benar-benar sampai gitu. Hidup boleh pahit ya, tapi kita harus sabar, karena janji Tuhan itu selalu indah pada waktunya. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan kamu menjalani hidup yang pahit dan sengsara itu kayak gitu loh sampai akhir. Dan inilah yang dialami oleh Naomi juga. Dia bilang awalnya, jangan panggil aku Naomi lagi. Naomi artinya pleasant, artinya disenangi Tuhan kayak gitu. Dia bilang jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Pahit artinya karena hidupku pahit gitu. Tetapi Tuhan bisa mengubah apa yang pahit itu kayak gitu jadi manis di akhirnya. Sama kayak kita minum kopi pahit ya, kalau kita nggak rasain ini pahit duluan, kita bakal tahu, kita nggak bisa tahu nanti bahwa oh ternyata ini manis ya kayak gitu, oh sudah nih manis ada tambah gulanya kayak gitu. Kita akan lebih menghargai suatu hal yang diberikan kepada kita sesudah kita melalui hardship kayak gitu. Dan saya
tidak bisa membayangkan hidup saya kalau seperti Ruth kayak gitu kan, dan saya pikir saya jauh sekali dari membayangkan kehidupan yang seperti itu. But I guess kita semua punya situasi masing-masing dalam hidup dimana kita merasa kehilangan kayak gitu, kita merasa terpisah dari hal yang sangat dekat sama kita, kemudian kita punya hal yang kita sayang dan itu seolah-olah diambil dari kita, entah itu manusia yang ngambil, entah itu Tuhan yang sepertinya ngambil. Seperti itulah yang dialami oleh Ruth, tetapi dia setia, dia sabar, dia menjalani kehidupannya itu dengan ikhlas gitu, tanpa keputusasaan. Dia tetap bekerja keras, dia tetap mengasihi ibu mertuanya. Karena apa? I'm not sure, karena saat itu dia belum kenal Tuhan gitu. Tapi saya yakin satu hal, entah kamu orang Kristen atau enggak, entah kamu kenal Tuhan atau enggak, setiap orang harus belajar menghargai hidup. Setiap orang harus mencintai yang namanya hidup. Dan this is something that I learned also, and I'm still learning to kayak gitu, to love every single day of my life, because I want to make every day as the most beautiful moment kayak gitu. And it's not easy when you keep thinking about something bad that happened to your life, kayak sesuatu hal yang diambil yang kamu gak dapatkan. Tetapi daripada berpikir tentang hal yang diambil dari kamu atau yang gak kamu dapatkan, mari kita lihat apa yang kita punya di tangan kita saat ini. Mari kita lihat apa yang telah diberikan kepada kita hingga saat ini. Dan dengan cara seperti itu kita bisa hidup dengan penuh rasa syukur. Man, so that's all that I can share for today, guys, and I'm so happy to be able to share this to you. And I do not expect actually to share about Ruth, karena mungkin kalau aku tipikalnya lebih suka yang kayak kemarin yang aku share tentang Esther, kemudian Joan of Arc yang kayaknya bang 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 berapi-api, wow fire gitu kan ya. Tetapi Ruth ini adalah satu karakter yang berbeda. Dia tenang, dia humble, dia sabar, dia lemah lembut, dia gentle. Tetapi satu hal, dia punya itu roh yang kuat, dia punya jiwa yang kuat, dia punya mental yang kuat. Karena tidak semua orang bisa lalui kehidupan seperti Ruth. Tidak semua orang bisa meresponi kesengsaraan hidup, penderitaan hidup sama seperti Ruth. Dan saya rasa ini semua hal, semua kualitas ini adalah hal yang kita semua harus untuk belajar kayak gitu dari dia. Right? So, thank you so much, guys. I will see you next week untuk episode ke-15. But I want to pray for you. I want you to stay healthy. Dimanapun kamu berada, tetap sehat, tetap aman, dan apapun situasi yang kamu hadapi saat ini, ingat seperti Ruth, sabar, cintai prosesnya, cintai kehidupan. Dan mungkin saat ini kamu belum menuai dalam kehidupanmu, tetapi percayalah, nanti pasti akan ada tiba masanya menuai. Sebab orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.